program asistensi mengajar ya. Seperti itu. Oleh karena itu pada hari ini kita akan memulai dari pengarahan terkait kebijakan tentang asistensi mengajar untuk semester ini. Saya izin share screen dulu sebentar ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan ya? Halo teman-teman mahasiswa? Ya, oke. Kelihatan benar, Pak. Iya, kelihatan benar. Baik ya. Jadi tolong nanti ketika memang ada suara yang tidak jelas ya, ini silahkan untuk diberitahu ya, baik itu di kolom chat ataupun di secara langsung begitu. Baik. Nah di sini sudah terlihat tulisan atau slide berjudul pengenalan lapangan persekolahan ya. Nah padahal kita tahu di undangan dan yang seperti yang sudah saya bicarakan tadi adalah program asistensi mengajar. Nah ini yang mau saya jelaskan ya dan kami beritahukan kepada teman-teman semua bahwa berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan dan dalam hal ini rektorat dan juga dekan serta kaprodi beberapa waktu yang lalu menghasilkan keputusan ya bahwa untuk program asistensi mengajar semester ini akan dilaksanakan akan ditiadakan begitu ya bahasanya ya akan ditiadakan namun tetap digantikan dengan mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau biasa kita sebut dengan PLP ya. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa di semester ini tidak ada program MBKM untuk asistensi mengajar. Yang ada hanyalah mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Ini bisa nanti Anda temukan mata kuliahnya di SIAKAD UPK yang baru, ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan berapa lama kegiatan ini berlangsung, ya, ini kami informasikan duluan di awal bahwa kegiatan ini yang awal mulanya itu jika program asistensi mengajar itu sekitar 3,5 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan begitu. Tapi kalau untuk mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan ini kita terjun ke lapangannya ya, Anda terjun ke lapangannya itu sekitar 1,5 bulan saja ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ya di slide-slide berikutnya. Baik, itu sebagai informasi awal, biar tidak salah persepsi semuanya bahwa program asistensi mengajar ditiadakan, digantikan dengan mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Nah, hal ini juga akan berdampak pada pengambilan mata kuliah tersebut. Mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan yang berbobot 4 SKS. Nah, ini cuma 4 SKS ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan mengambil mata kuliah yang lain juga yang tersedia di setiap prodinya begitu. Sehingga untuk semester 7 ya, untuk semester 7 ini, 7 ya Baja ya. Untuk semester 7 ini Anda bisa full mengambil mata kuliah lainnya. Jadi tidak hanya PLP ini ya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan PLP itu sendiri ya? Nah, jadi PLP itu adalah, kalau kita melihat dari definisinya, ini ada pada slide, adalah proses pengamatan dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan ya. Nah, kemudian PLP juga merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang mahasiswa atau jenjang program sarjana pendidikan. Berupa apa? Berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian di sana akan ada belajar mengajar terbimbing, disertai dengan tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan guru pamong ya atau GP. Nah, kita
bersingkatan di sini GP, guru PAMO, dan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Ya, nah untuk dosen pembimbing lapangannya siapa dan di mana itu nanti akan di SK-kan melalui LP3 ya secara resmi nanti. Baik, nah itu seputar PLP ya, seputar PLP. Kemudian kita lanjutkan, apa yang akan dilakukan di dalam PLP ini? Ada dua jenis ya, ada dua kegiatan ya. Yang pertama yaitu pembekalan, ya ada dua tahapan. Yang pertama itu pembekalan, yang kedua adalah implementasi pembelajaran ya. Nah, pada tahap pembekalan ini dilakukan secara asinkronus melalui LMS UPK yang baru, yaitu pada aplikasi Edlink ya. Nah, jadi Anda nanti akan menggunakan aplikasi Edlink untuk untuk mengikuti pembekalan PLP ya. Nah, bagaimana aplikasi Edlink itu nanti akan kita simulasikan di sini ya. Baik, kemudian tahap selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran. Nah, di mana pada tahap implementasi ini mahasiswa peserta PLP yaitu Anda, kalian ya akan diterjunkan ya di sekolah mitra yang sudah bekerja sama dengan UPK, dengan kampus kita ya, selama kurang lebih 1,5 bulan. Dimulai kapan? Nah, 1,5 bulan ini nanti akan diagendakan setelah selesai kegiatan pembekalan secara asinkronus ini tadi ya. Nah, jadi kalau kegiatan pembekalan itu berakhir 19 September, berarti di atas tanggal itu nanti kalian akan diterjunkan ke sekolah. Begitu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, terkait dengan apa saja materi pembekalan, ini secara singkatnya bisa Anda lihat di slide berikut ya. Ada 11 di sini. Ada pengenalan mata kuliah PLP, kemudian 4 kompetensi guru, pencegahan 3 dosa besar pendidikan, ya, dinamika kurikulum, perubahan kurikulum, rancangan pembelajaran berbasis rancangan pembelajaran, kemudian pembelajaran berbasis kearifan lokal Kalimantan, implementasi kurikulum merdeka, pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, sampai dengan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan timeline-nya, nah ini dapat Anda lihat ya pada slide berikut, dimulai dari hari ini. Ya, dimulai dari hari ini, kita masuk pada pengarahan pada Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian nanti kalian akan masuk pada sesi 1 ya. Kalian masuk pada sesi 1 itu terkait dengan pengenalan mata kuliah PLP. Jadi pada hari ini kegiatan ini akan direkam, kemudian akan kami tautkan kembali, akan kami sematkan kembali di aplikasi Edlink. Nah, dan seterusnya setiap 2 hari sekali ya, itu sesuai dengan jadwal. Kalian harus mengikuti setiap sesinya sesuai dengan jadwal berikut ya, 4 kompetensi guru, teori dan strategi pembelajaran dan seterusnya ya, sampai dengan media dan teknologi pembelajaran. Nah, di dalam Edlink itu sendiri nanti akan akan terdiri dari 3 fitur ya yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah fitur komentar. Jadi kalian akan berkomentar di sana terkait dengan video rekaman yang sudah direkam oleh para narasumber. Kalian akan mengamati video tersebut, kalian akan mendengarkan, kemudian menyimak, dan mendiskusikan di dalam kolom komentar hal-hal apa saja yang menjadi intisari dari video tersebut. Kemudian boleh juga kalian saling berbalas komentar untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang lain. Lalu hasil komentar itu nanti akan kami nilai dalam bentuk keaktifan kalian. Nah, itu satu penilaian ya, di keaktifan. Oke, kemudian yang kedua, di setiap sesinya ya, nah ini di setiap sesinya, misalkan sesi 4 kompetensi guru misalkan. Nah, di setiap sesi ini akan ada juga kuis
ya untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, sehingga mohon untuk tidak men-skip, ya. Kenapa? Karena nanti akan terlewatkan informasi-informasi penting di dalam video tersebut. Nah, lalu kalau secara sistem, ketika kalian men-skip video tersebut, maka tidak akan terhitung oleh sistem. Jadi sistem tidak akan menghitung video yang di-skip seperti itu. Nah, ini akan ada proses penilaiannya nanti seperti itu ya. Nah, nanti kita simulasikan. Nah, itu yang kedua adalah kuis yang harus kalian jawab begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Nah, penugasan ini tidak serta-merta hari itu harus selesai, tidak. Tetapi bisa jadi bentuk penugasan ini nanti ketika kalian laksanakan di sekolah. Ketika kalian laksanakan di sekolah. Misalkan saja mengamati proses pembelajaran oleh seorang guru dari segi kompetensi pedagoginya misalkan. Nah, ada lembar observasi, kemudian kalian terapkan di sana. Ya, nah itu misalkan saja pada materi 4 kompetensi guru. Dan apakah sama tugasnya untuk setiap materi? Tentunya tidak. Tergantung dari narasumbernya. Nanti akan memberikan tugas apa ya. Seperti itu. Oke. Kemudian dari 3 itu nanti akan digabung ya. Akan digabung dan akan dijumlahkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Itulah nilai akhir pembekalan yang akan kalian peroleh. Tentunya setelah melalui berbagai macam sesi dengan materi-materi yang berbeda itu tadi. Ada 11 materi di sana ya. Baik, sekarang mungkin kita akan langsung saja mensimulasikan ini di di layar Anda ya. Sebentar saya stop dulu. Atau mungkin jika ada hal-hal yang mau ditanyakan Bu Haja ya, boleh sekalian ya Bu Haja ya. Boleh sambil diskusi, sambil Pak Sofi menyiapkan bahan untuk simulasi penggunaan Edlink untuk pembekalan nanti. Ya, baik. Kita lihat kolom chat dulu ya. Oh ini, silakan isi daftar hadir ya, sudah ada di kolom chat di sana. Ya, kalau begitu kita lanjutkan saja ke Edlink dulu ya. Nah, jadi langkah, ya silakan. Oke. Ya, baik. Sekarang kita simulasikan ya terkait dengan aplikasi Edlink ya. Terkait dengan aplikasi Edlink. Oke. Nah, di sini sudah terlihat di dalam layar Anda ya, aplikasi Edlink. Jika Anda menggunakan laptop, maka langsung saja menuju browser masing-masing ya. Boleh pakai Mozilla, Bing ya, atau Edge atau Safari, boleh silahkan. Kemudian ketikkan saja edlink.id, edlink.id di sana. Ya. Kemudian akan muncul laman berikut. Nah, namun jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store atau App Store ya. Di sana sudah tersedia Edlink ya. Gambar burung beo ya ini ya. Hijau ini burung beo ya. Edlink oleh Sevima. Nah, Sevima ini adalah pihak ketiga yang akan membantu kita
untuk mengintegrasikan si akad kita. Jadi terhubung semua nih. Dari Adlink ini akan terhubung ke nilai Anda di si akad seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian seperti biasa, setelah masuk pada halaman berikut, pada halaman seperti ini, seperti juga kalian bikin akun pada sosial media, kalian harus login ya. Login atau masuk di sini. Kalian harus login. Nah, kalau di saya, itu saya akan menggunakan akun admin atau akun dosen ya. Tapi kalau di kalian, kalian akan memasukkan akun si akad kalian. Akan memasukkan akun si akad kalian. Nah, emailnya kalian ganti dengan NPM. Saya ketikkan saja ya. Tapi ini bukan NPM begitu bukan. Tapi NPM kalian masing-masing kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian kata sandinya kalian masukkan adalah tanggal lahir. Misalkan saja tanggal lahir Bu Hajah, berapa tanggal lahir Bu Hajah? 19. 1 Agustus 2024. Oke, misalkan tanggal hari ini ya, misalkan ya. 27. 27 Agustus 2024. Nah, tahunnya duluan, berarti 2024, kemudian 08, baru 27 ya, seperti itu. Nah, ini sama berlaku untuk setiap email dari berlaku akunnya untuk setiap mahasiswa seperti itu. Atau Nah, tuliskan aja di NPM itu Pak, misalkan 306, misal gitu ya. Walaupun kita gitu ya. Baik, 306 misalkan. Ini ya, misalkan seperti ini. Tapi bukan, nah cuma gitu, NPM-nya aja. Cuma NPM-nya aja. Oke, maaf. Ini ada akun si akad ya. Coba kita cek. Oke. Oh iya, maaf. Jadi bukan di sini, bukan di alamat email tempatnya, tapi kita klik dulu si akad. Ya, kita klik dulu si akad, terus cari di sini universitasnya, kemudian username-nya itu adalah NPM. Username-nya NPM, misalkan tadi 306 22 56 121. Nah, ini NPM. Kemudian di bawah sini dimasukkan kata sandinya adalah tahun. Tahun misalkan 2024. Ya, 2024. Karena bulan Agustus berarti 08. Lalu tanggal 27 misalkan. Nah, ini tanggal lahir ya, tanggal lahir. Tanggal lahir setiap orang kan tentunya berbeda. Nah, kemudian masuk di sini. Di sini tuliskan Universitas PGRI Kalimantan. Ya. Ini. Nah, universitas. Nanti auto teksnya akan muncul. Universitas PGRI Kalimantan. Atau ketik saja kata kuncinya Kalimantan atau PGRI Kalimantan begitu. Maka akan ada. Nah, akan ada seperti ini. Nah, di sini ya. Kemudian kalian akan masuk. Maka kalian sudah akan terhubung ke akunnya Adlink begitu ya, ke akunnya Adlink. Nah, saya contohkan saja nih, misalkan akun saya sebagai mahasiswa ya. Atau boleh kita gunakan akun ini ya, akun mahasiswa ya. Boleh ya. Boleh siapa yang ini jadi volunteer ya, jadi sukarelawan, silakan. Boleh, ada yang mau langsung kita praktikkan pakai NPM kalian? Pak. Ya, berapa NPM-nya? Nah, sebutkan. 3062. 3062. 15. Nah, pembuahannya 15. menghafal NPM itu. 30, 62, 15. 6144. 6144. Isi 50 ya? Oh, itu jualan pulsa, maaf ya, bukan. Oke. Tanggal lahir. 002. 002. 02, Pak. Oke, Nah, sebentar. dulu. Tahunnya dulu. Oh, tahun 2001. 2001, oke. Tanggal bulannya? Bulan 2. Bulan 2, terus?
Tanggal? Tanggal 2. Tanggal 2 ya? Oke. Tanggal 2 berarti 02 ya? Oke. Oke, begini ya. Oke, kita coba nih, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nampaknya bisa sih kalau biasa lambat ini. Nah, bisa ya. Selamat datang, siapa namanya nih? Dita Nur Adelina Putri. Oh, Dita ya. Nah, selamat datang langsung. Berikutnya, next. Kemudian, ini persyaratan saja, setuju. Berikutnya ya. Nah, maka kalian akan masuk ya, mengisi data pribadi di sini email. Nah, email ini email pribadi kalian ya. Kemudian masukkan kode verifikasi. Lalu nanti nomor HP, lalu disimpan ya. Nah, ini masing-masing ya. Karena ini sifatnya pribadi, jadi haruslah memang ketika kalian nanti masuk berulang ke sini, maka kalian akan masuknya melalui email saja. Melalui email saja. Nah, terkait dengan email ini sendiri, ini kalian sudah punya ya email kampus sudah punya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. nah. Sudah. Ya, oke. Nah, gunakan email kampus saja jika memang emailnya ada ya, seperti itu. Oke. Jika tidak memungkinkan email kampus ya, atau ada bermasalah gitu ya, kita lihat dulu kalau semisal ada banyak yang bermasalah, maka gunakan saja email pribadi. Tapi kita tidak merekomendasikan. Yang kita rekomendasikan adalah email dengan domain kampus UPK ya, seperti itu. Oke, terus simpan dan seterusnya. Nah, karena ini sifatnya pribadi, maka ini tidak bisa kita lanjutkan ya. Jadi saya akan keluar dulu. Saya akan keluar dulu. Kemudian saya akan masuk ke akun lain begitu ya. Nah, ini akan saya simulasikan juga terkait terkait akun untuk add link ya, tapi yang secara umum saja. Sebentar. Oke. Ini akun dari ini sih ya, akun umum ya. Oke, saya akan masuk melalui akun dosen saja berarti kalau kayak gitu. Tapi itu akun dosen kan? Oke, baik. Saya akan masuk melalui ini ya, melalui akun dosen. Nah, sudah di sini akun dosen, maka saya akan pilih seperti ini dan akan muncul nanti apa namanya? Kelasnya. Akan muncul kelasnya ya di bagian beranda, ruang kelas ya, ruang kelas bagian umum. Nah, ruang kelas di bagian umum. Ya nanti ketika kalian ngelihat seperti ini ya, di sini ada dua kelas, ada kelas di akademik, ada di kelas umum. Nah, bedanya apa? Kalau untuk kelas akademik, ini adalah kelas-kelas yang terjadwal di mata kuliah yang kalian ambil. Mata kuliah yang kalian ambil di SEAKAT nanti akan masuk di sini. Nah, karena kita ini masih belum masuk pada perkuliahan semester ganjil, maka tidak ada kelasnya masih. Tapi ketika sudah masuk, jadwal sudah keluar, maka akan ada jadwal perkuliahan di sini. Dan untuk di lain kegiatan ya, di mata kuliah yang lain, mungkin ada beberapa dosen yang akan juga menggunakan Edlink ya, sehingga kalian juga akan masuk nanti melalui kelas akademik. Itu untuk akademik ya, untuk akademik. Nah, sekarang kita akan bicara terkait dengan PLP. PLP ya. Nah, PLP ini masuk di kelas umum. Kita klik di kelas umum, maka baru dua di sini ya. Karena ini masih baru juga,
Jadi cuma ada 2 kelas di sini. Yang pertama kelas pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, kemudian ada PKKMB ini untuk mahasiswa baru nantinya. Nah, kalau yang pertama ini, yang kedua ini adalah pengenalan lapangan persekolahan. Kalian klik di sini. Karena saya sudah masuk, maka saya otomatis tidak menginputkan lagi PIN-nya atau link-nya. Tapi kalau kalian itu masih belum masuk, maka nanti kalian akan diminta untuk memasukkan PIN atau link. PIN-nya di mana? Akan saya bagikan kemudian di dalam grup WA ya. Nah, seperti ini. Atau boleh kalian ini dulu, kalian catat atau kalian capture segala macam, boleh seperti ini dulu. Nah, nanti di dalam grup juga akan kami sampaikan juga ya. Nah, grupnya akan kita share melalui grup melalui chat di Zoom ya. Akan kami share melalui chat di grup di Zoom begitu. Chat box di Zoom. Oke. Nah, saya lihatkan sedikit ya. Ini terkait dengan sesi pembelajaran. Di sini ada fitur-fiturnya, ada informasi kelas, ya, informasi kelas. Kemudian ada diskusi. Diskusinya seperti ini nanti akan muncul. Ini baru 2 ya, baru 2. Karena 2 ini yang akan kalian ikuti ya dalam waktu dekat. Kemudian kita masuk pada sesi pembelajaran, maka akan terlihat di sana. Akan terlihat ada 11 sesi di sini. Ada 11 sesi. Ya. Nah, di sini akan ada 11 sesi sampai ke tanggal 18 September nanti akan kita update lagi ya untuk waktunya. Nah, ketika belum sampai tanggalnya, maka sesi ini tidak akan bisa dibuka. Ya, jadi sesi ini menunggu dari admin atau waktu yang sudah ditentukan oleh admin untuk bisa mengaksesnya. Sehingga kalian itu akan bisa fokus di satu sesi dulu, menyelesaikan tugas segala macam, baru beralih ke sesi berikutnya. Tetapi selama masa pembekalan ini, kami tidak akan mengunci untuk setiap sesinya. Jadi silahkan saja nanti kalian selesaikan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Tentunya berdasarkan arahan dari narasumber seperti itu. Ya. Nah, lalu ketika kalian ngeklik tugas di sini ya, kalian juga akan melihat nanti tugas-tugas apa yang belum kalian kerjakan. Demikian juga dengan kuis, demikian juga berkas ya, berkas di sini. Lalu apakah ada teman kalian di sini kalian bisa ngelihat ya. Nah, ini anggota di sini kalian bisa ngelihat. Nah, ini baru 2. Baru 2 ya. Nah, Trafalgar Law ini akun saya itu tapi sebagai mahasiswa ya, saya setting sebagai mahasiswa. Nah, kemudian Bu Hajah Rafiah nanti akan menjadi pengelola untuk kelas ini beserta dengan Bu Afina ya, kalau misalkan memungkinkan nanti akan kita jadikan sebagai pengelola. Termasuk saya juga sebagai pengelola di sini ya, seperti itu. Oke, kemudian ketika kita ngeklik kelompok, nah maka akan ada kelompok-kelompok. Nah, kalau sekarang kita tidak akan menggunakan kelompok dulu ya untuk proses pembekalan ini, karena kecuali nanti ada penugasan-penugasan tertentu yang mengharuskan Anda untuk berkelompok. Tapi sejauh ini masih belum ada. Nah, lalu laporan. Laporan ini nanti akan kelihatan tuh. Sesi 1 misalkan. Oh, ini jumlah materi yang dilihat. Kemudian jumlah komentar nanti kelihatan tuh. Nah, presentasi anggota yang melihat ya. Nah, ini maksud saya tadi. Kalian tidak akan dihitung nilainya ketika tidak melihat secara full. Nah, ini baru 1% melihat. Ya, baru 1% melihat video yang ditampilkan. Jadi, saya sarankan jangan di-skip ya. Di-pause boleh, tapi jangan di-skip ya. Barangkali kalau di-pause mau ke belakang dulu boleh ya. Nah, ketika kalian pause kemudian di-skip ya, nah itu tidak boleh, nanti tidak akan terhitung dari awal lagi ya. Video ini tidak lama kok ya, paling maksimal 20 menit ya. 20 menit maksimal. Itu kalau kalian nonton konten itu kan bisa berjam-jam ya. Kalau ini cukup 20 menit saja. Oke, baik. Nah, kemudian ini jumlah berkas yang diunduh dan seterusnya. Nah, nanti akan kami rekap untuk penilaiannya. Akan muncul di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini akan muncul di file Excel sini. Kami akan mengekspor ke Excel dan akan kami nilai berdasarkan hasil yang telah kalian lakukan ya.
Seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya untuk simulasi PLP-nya, kemudian terkait dengan PLP dan hal-hal lain mungkin yang akan didiskusikan. Silakan nanti didiskusikan. Barangkali jika ada pertanyaan itu silahkan disampaikan ya, baik itu di kolom chat ataupun mau secara langsung, tentunya diarahkan oleh Bu Hajah ya. Untuk link WA Group akan saya kirimkan melalui chat box sebentar lagi ya. Silahkan disimak dengan baik. Baik, saya kembalikan ke Bu Hajah. Terima kasih Bu Hajah. Terima kasih Pak Sawi. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama tadi terkait dengan pelaksanaan PLP. Jadi pada tahun ini, semester ini khususnya, hanya akan dilaksanakan kegiatan untuk mata kuliah, ya, PLP praktik lapangan persekolahan. Jadi tidak program asistensi mengajar atau MBKM. Jadi memang nanti pada saat kalian terjun ke sekolah itu khusus untuk penilaian mata kuliah PLP. Ya, jadi kegiatannya hanya berupa praktik pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya itu saja. Ya, itu perbedaannya dengan program asistensi mengajar. Beberapa kegiatan ya, itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dan waktunya pun cukup lama. Tadi sudah disampaikan Pak ya, rentang waktunya 1,5 bulan ya, jadi hanya 1,5 bulan full di sekolah, sisanya untuk mata kuliah lain. Kalau memang kalian mengambil mata kuliah lain selain mata kuliah PLP, maka nanti kalian akan tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa sesuai dengan yang dijadwalkan oleh masing-masing program studi. Untuk pelaksanaannya, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya lewat chat, itu menanyakan kapan Bu, kapan ya. Untuk saat ini kita akan merundingkan dulu dengan pihak sekolah karena ada tadi pemepetan waktu menjadi 1,5 bulan. Kira-kira nanti tepatnya itu bagusnya di bulan kapan, itu nanti akan kami sampaikan lagi melalui surat edaran. Jadi tunggu informasi selanjutnya. Ya, bisa jadi nanti 1,5 bulan ini dilaksanakan di September sampai Oktober, atau nanti di tengah, atau nanti di akhir pada semester ini. Jadi harus siap ya. Tapi insya Allah nanti akan kami sampaikan edarannya tentu saja di jauh-jauh hari ya. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Daftar hadirnya jangan lupa diisi. Untuk masuk ke Edlink itu bisa lewat aplikasi yang di-download di Play Store ya Pak Sofi ya. Nah, jadi kalian nanti di download saja Edlink di Play Store. Kalau mau menggunakan handphone itu bisa. Nanti masuknya, loginnya itu sama seperti yang disimulasikan oleh Pak Sofi tadi ya. App Store bisa. Ya, Play Store atau App Store tergantung aplikasi yang ada di handphone atau di gadget kalian. Oke, ini ada pertanyaan. Ini Pak Saupi, ada pertanyaan dari Norfolisa. Apakah kegiatan pembekalan ini full dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam? Ya, silakan Pak. Ini mungkin karena informasinya ini terlihat dari lampiran surat kemarin ya. Itu kan jadwalnya dari pukul 8 sampai pukul 22. Oke, cek. Ya. Baik. Ya, untuk kegiatan pembekalan ya, ini dilakukan kan seperti yang sudah saya sampaikan, dilakukan secara asinkronus
Artinya tidak serta-merta kita pada waktu, tempat, dan ruang yang sama. Nah, Edling ini setiap sesinya akan kita buka terus ya sampai dengan kegiatan pembekalan ini berakhir. Nah, jadi terkait dengan mengikuti atau tidak di kegiatan pada saat siang, malam, atau waktunya seperti apa, itu dibebaskan saja. Mau dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, karena kan ini sifatnya rekaman begitu, rekaman video. Jadi dalam video itu nanti ada beberapa materi penting yang akan kalian ikuti beserta dengan tugasnya. Nah, ketika ada tenggat waktu, ya, mohon maaf ya, ini kembaran saya di samping ini ya. Oke. Baterainya ini ya, saya lupa apa ngecas baterainya tadi. Jadi kita pakai akun Bu Haja saja. Baik. Nah, jadi kita sambung lagi. Jadi untuk kalian mengikuti setiap sesi yang ada di Edling itu dibebaskan saja mau jam berapa, mau di mana saja, ya, bebas. Yang penting kalian menyimak video tersebut, kemudian kalian melaksanakan eh, apa yang diinstruksikan oleh narasumber terkait dengan ada tidaknya deadline itu dibebaskan di apa sesuai dengan arahan dari narasumber. Jika memang ada deadline, maka laksanakan sesuai dengan deadline tersebut ya. Nah, terkait dengan kuis. Nah, kalau kuis kalian cek setiap sesinya ya. Barangkali kuis ini kan sifatnya mungkin tambahan begitu. Jadi ada deadline-nya mungkin bisa 1 hari, 2 hari dan lain-lain ya. Ya, jadi kami akan buka seperti itu. Jika memang terlewat, maka kalian tidak akan mendapatkan penilaian untuk kuis. Misalkan kuis itu disetting 3 hari, berarti dalam 3 hari itu nanti kalian akan apa namanya? Kalian akan mengerjakan soal-soal berikut di dalam kuis ya. Demikian juga dengan penugasan dan lain-lain. Begitu kira-kira siapa tadi yang bertanya ya? Tadi sudah melihat kira-kira kan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Untuk yang sudah bekerja di sekolah, apakah boleh kegiatan PLP-nya di tempat bekerja? Untuk hal ini, sebenarnya kita sudah memetakan penempatan ya selama beberapa bulan kemarin setelah pendaftaran ya. Dan untuk kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kalau mau silahkan nanti hubungi Prodi karena datanya sudah masuk ke Prodi. Kalau memungkinkan nanti ada beberapa hal administrasi yang harus diselesaikan untuk eh, mahasiswa yang bekerja di sekolah dan mau ditempatkan di tempat sekolahnya untuk PLP-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mohon maaf ya Ibu yang izin Pak Sofi, saya yang menjawab. Untuk masuk pada Edling tadi disarankan untuk menggunakan email kampus, tapi kalau email kampus bermasalah bisa menggunakan email pribadi, tetapi tidak disarankan. Jika email kampus bermasalah dan mengharuskan memakai email pribadi, apakah kami harus mengkonfirmasi kepada Bapak atau bagaimana, Pak? Gitu. Stoplet dulu. Kada jadi. Suaranya udah pian. Nah, itu tadi Pak terkait dengan kalau menggunakan email pribadi perlu konfirmasi atau tidak? Ya, baik. Ya, untuk penggunaan email pribadi ya, nah itu kan hanya untuk memvalidasi sebetulnya ya, hanya untuk memvalidasi. Jadi kalau semisal memang email kampusnya bermasalah, gitu ya, email kampusnya bermasalah, dicoba dulu deh email kampusnya bermasalah atau tidak.
Karena kan ini hubungannya kalian akan masuk dengan si akad ya. Ketika itu bermasalah, kalau masih sekitar 10 orang mungkin masih bisa kita ini saja ya, kita perbaiki emailnya gitu ya, kita risetkan. Tetapi kalau lebih dari 10 nanti baiknya menggunakan email pribadi saja sementara ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah untuk kedepannya ya. Seperti itu. Atau jika pakai email pribadi, ya kita tentukan aja ya Bu aja ya. Itu pakai akun dari ini aja ya, akun dari luar saja, bukan dari akun si akad gitu. Jadi dari awal nanti loginnya menggunakan email pribadi. Nah, lalu akan saya berikan kodenya, kode kelasnya, langsung aja masuk. Jadi tanpa melalui si akad. Ya, kalau untuk email pribadi. Ya, ingat itu ya. Nah, tapi kalau untuk email kampus, maka kalian lebih baik menggunakan login menggunakan si akad tadi. Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita masuk di sini ya, ada apa namanya? Link ya. Link. Kita lihat di sini. Saya akan keluar dulu ya. Saya akan keluar dari kelas. Itu kelihatan ya Bu aja ya? Kelihatan. Ya, nah, di sini kalau kita mau masuk melalui si akad kan seperti ini. Kalau mau masuk di si akad. Tetapi kalau tidak melalui si akad, maka kalian akan menggunakan Google saja. Ketika gunakan Google, kalian akan masuk menggunakan akun pribadi saja. Ya, ini kita gunakan untuk akun pribadi. Jika memang akun kampusnya bermasalah. Jadi sekali lagi cek lagi ya. Mudah-mudahan akun kampusnya tidak bermasalah seperti itu. Karena itu akan digunakan sebagai akunnya si akad. Ya, jadi disarankan adalah akun dengan domain kampus seperti itu ya, mhs.upk.ac.id itulah belakangnya. Itu ya punya kampus ya. Nah, maksudnya masih. Oke, seperti itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, nih kemudian kalau masuk AdLink, oh ini pertanyaannya mungkin sudah terjawab ya. Kalau masuk dengan dua pilihan, si akad sama Google, masuknya pakai akun kampus apa bisa? Bisa ya, dua-duanya bisa. Tapi kalau pakai akun kampus mungkin disarankan tadi pakai si akad ya Pak ya. Gitu ya Pak Sof ya. Ya, betul. Kemudian izin bertanya, Khairunisa, untuk pengambilan mata kuliah semester ini bagaimana? Apakah tetap berpatokan dengan buku akademik dan mata kuliah yang di-request? Ya, jawab. Tetap ya, jadi semua mata kuliah yang tersaji di masing-masing prodi untuk semester ini, kalau sesuai dengan yang kalian programkan, itu bisa diambil, ya kan masing-masing mahasiswa bisa saja berbeda-beda kalau ada yang sudah mengambil mata kuliah, misalkan mata kuliah pilihan atau mata kuliah yang lain. Nah, itu ada perbedaan, tapi masing-masing program studi akan menyajikan semua mata kuliah yang ada di semester 7 sesuai dengan buku panduan akademik ya, termasuk tadi mata kuliah PLP-nya juga ada. Hanya saja nanti pada pelaksanaannya untuk mata kuliah PLP itu praktiknya di lapangan atau di sekolah. Oke, ini ada yang minta ACC, Pak, permintaan gabung. Oke ya, nanti akan diproses ya. Nanti pengelola atau admin nanti akan ACC, mungkin akan banyak sekali nanti yang masuk. Kemudian, nah mungkin ini salah satu juga untuk pengamanan ya Pak Sofia, kenapa menggunakan email kampus agar admin atau pengelola itu benar-benar percaya bahwa yang meminta akses ini adalah mahasiswa dari UPK, bukan orang luar. Ya, kali aja ada penyeludup gitu ya, atau hacker kan bahaya. Oke. Izin bertanya, apakah sempro pada semester ini terkait dengan mata kuliah? Silahkan tanyakan langsung ke prodi masing-masing ya. Ya, jadi terkait mata kuliah dan lain-lain silahkan konfirmasi atau tanyakan ke program studi masing-masing. Kemudian izin bertanya, apakah AdLink tidak terhubung dengan untuk AdLink yang tidak terhubung dengan email kampus bagaimana ya? Sudah ya? Padahal saya sudah menggunakan email kampus katanya. Tidak terhubung tuh seperti apa ya? Nur Aziza, mungkin bisa disampaikan secara langsung nih. Sudah login gitu ya, mau login, apakah tidak terhubung atau bagaimana?
Nur Aziza mana Nur Aziza? Silakan Pak Sofi. Ya, silakan Nur Aziza, mungkin disampaikan secara langsung ya, maksudnya seperti apa? Di kampus itu saja masuk terus di dalam itu disuruh menggunakan perguruan tinggi, tetapi pas di situ perguruan tingginya tuh ada bukan jar. Ini karena pakai anu nih. Nur Aziza. Pin. Oh, kalau right of suaranya tidak terdengar sih. Pak Sofi bisa dengar suaranya tadi? Suaranya tidak dengar ya? Coba. Assalamualaikum. Mana orangnya, mukanya mana? Oh ya. Kenapa sedikit? Suara Ibu kurang jelas. Ini masih tidak jelas. Maaf ya, di sini juga lumayan. Nah, itu salah tuh kalau yang itu salah. Yang susah yang Dahlianti. Yang Dahlianti itu Oke, mungkin saya ingin ini ya, fokus pada yang si apa SS-nya Dahlianti ya. Nah, Dahlianti itu terlebih dahulu menggunakan email kampus. Padahal sesuai dengan arahan saya tadi, jangan masuknya di email kampus melalui Google, tapi masuknya di si akad. Sehingga ketika masuk di si akad, kalian akan memasukkan username sama password. Username-nya adalah NPM, passwordnya adalah tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir. Sudah masuk, baru next step-nya itu kalian akan konfirmasi ke email. Seperti itu langkahnya ya, Dahlianti ya. Mungkin tadi tidak menyimak yang pertama tadi. Ya. Nah. Oke, gimana Dahlianti? Ya, coba lagi ya. Nanti ini akan direkam kok dan akan ditautkan di Edlink ya. Nanti kalian akan melihat. Ya gimana mau ngelihat Pak? Kan masuk ke Edlink nggak bisa. belum. Jadi dilema ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya, apakah pembekalan ini yang dilakukan ini wajib on cam? Oke. Ya, aja silakan. Harus paham dulu nih, asinkronus itu apa artinya, nak? Ya, nanti searching asinkronus itu apa dan bagaimana tampilannya nanti kalian tahu ya seperti apa. Jadi apakah harus on cam atau tidak? Ya nanti ya cek. Ada perbedaan ya antara sinkronus dengan asinkronus. Kalau pembekalan dilaksanakan secara asinkronus. Kemudian untuk yang sudah masuk Edlink pakai email pribadi, untuk mengubahnya ke email kampus bagaimana, Pak? Ya, untuk yang email pribadi berarti kalian ada 2 akun tuh ya. Kalau mau ke email kampus sama seperti yang tadi, masuknya dari si akad. Jangan dari Google. Jadi masuk ke si akad, terus masukkan username sama password, baru nanti validasinya email kampus seperti itu. Tapi kalau email pribadi langsung masuk ke Google kan seperti itu ya. Jadi sama saja. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk penelitian skripsi itu 1,5 bulan. Nah, ini kita bicara tentang PLP ya, praktik lapangan persekolahan. Jadi selain yang berhubungan dengan PLP itu silahkan konfirmasi ke Prodi ya. LP3 hanya memfasilitasi kegiatan praktik lapangan persekolahan atau PLP pada semester ini. Oke, nanti tanya lagi tuh, yudisium pakai pakaian apa ya? Oke, untuk yang memilih sekolah sesuai tempat bekerja pertanyaan apa aja? Ini kan kondisi khusus ya, ya sebaiknya pembicaraannya nanti secara khusus juga, ya tidak etis kalau disampaikan di forum gitu. Oh, ada yang belum dapat email kampus, Mariana.
Oke, sementara untuk yang belum dapat email kampus, pakai email pribadi saja ya jalurnya. Oke, karena itu ada beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan dulu terkait dengan email kampus ya. Sehingga nanti ketika itu sudah beres, barulah akan diberikan untuk begitu ya. Maaf Pak, kalau masuk ke istilah pakai email pribadi, bagaimana mengeluarkannya Pak? Saya sudah masuk pakai email kampus, ingin mengeluarkan aplikasi satunya pakai email pribadi. Mau kenapa harus pakai email pribadi? Iya, pertanyaannya itu. Ya, itu gimana ya? Kan sudah benar sebenarnya. Iya, sudah Mau benar. mau ke jalan yang keliru lagi kah? Itu terbalik dari pertanyaan si yang sebelumnya tadi berarti ya. Alasan ingin memakai email pribadi apa ya? Kayak gitu. Oke, jadi secara umum seperti ini ya teman-teman mahasiswa ya. Yang penting kalian itu bisa masuk di kelas PLP itu, entah melalui akun pribadi ataukah melalui akun kampus begitu. Nah, untuk selanjutnya ya, yang lebih disarankan memang yang akun kampus pakai si akad tadi. Tetapi ketika memang bermasalah, misalkan akun kampusnya Kak, pakai email pribadi saja masuknya ya. Yang penting kalian bisa masuk ke dalam kegiatan pembekalan itu ya. Nah, kemudian bagi yang sudah familiar dengan LMS itu akan mudah. Kalau kalian familiar juga dengan aplikasi Google Classroom, sebenarnya pada intinya sama dengan itu ya. Tetapi kalau Google Classroom tidak terintegrasi dengan si akad. Sedangkan Edlink itu terintegrasi dengan si akad. Jadi satu akun untuk semua ya, satu akun untuk semua. Itu nanti untuk di si akad ya. Seperti itu. Oh, beristilah. Oh, yang Anida Nabila tadi memang sudah masuk pakai email pribadi ya. Tapi cara mengeluarkannya gitu ya, maunya pakai yang email kampus. Dan saya juga pakai email ya, pakai email kampusnya kan mungkin ya. Oke, nah ini setelah membaca lagi apa yang disampaikan oleh Nur Anida, jadi kasusnya gini ya. Si Anida ini istilah ya pakai email pribadi ya, pakai email pribadi. Cuma ingin memakai email kampus. Tapi di sinkron di HP itu sebenarnya sudah ada email kampus. Namun tidak bisa Edlink-nya itu pakai akun tersebut, akun email kampus. Nah, sinkronnya itu sinkron di Gmail, bukan sinkron di Edlink ya. Sinkron di Edlink caranya seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya, masuk di bagian si akad, kemudian terus diklik di sana, nanti kan akan muncul tuh username sama password. Nah, masukkan di sana username-nya NPM, password-nya adalah tahun, tanggal, salah, tahun, bulan, tanggal seperti itu. Nah, nanti muncul tuh mengisi data pribadi termasuk email untuk proses validasi. Di situ yang benar. Jadi tidak ada sinkron-sinkron tuh kalau di Edlink. Memang daftar dulu menggunakan username dan password si akad seperti itu ya. Oke. Oh, kalau yang punya Nur Azizah tadi dia terjadi kesalahan pada server gitu ya. Di fotonya itu. User ID. Ya, itu kalau itu ditunggu dulu kalau server itu biasanya itu. Oke, mungkin nanti dicoba lagi ya untuk Nur Azizah. Kemudian selanjutnya, untuk kami yang mengikuti program kampus mengajar pada semester 6 terkait rekognisi, mata kuliah PLP ini apa tetap mengikuti atau bagaimana, Ibu? Jawaban kami tetap seperti tadi ya, terkait dengan konversi, mata kuliah, dan lain-lain, silahkan hubungi prodi masing-masing ya. Karena terkait konversi itu haknya prodi ya. LP3 atau LPPP hanya memfasilitasi pelaksanaan asistensi mengajar atau PLP ya. Kalau semester ini hanya untuk mata kuliah PLP yang praktiknya langsung di sekolah.
Ini ada yang menyampaikan suaranya tidak jelas karena hujan. Berarti yang di tempat Pian yang tadi jelas, bukan di tempat kami ya. Yang lain suara kami jelas? Suara saya dengan Pak Sofi jelas? Jelas, Bu. Iya. Jadi hujannya jangan Jelas, ini Bu. ya. Karena hujan ya hujannya di tempat si mahasiswanya. Baik, untuk bergabung ke kelas tadi harus pakai kode kah, Pak? Ya, betul pakai kode ya, Pak Sofi ya. Oke, pakai kode dan kodenya akan diberikan, tapi mungkin beberapa tadi sempat SS ya, sempat screenshot dan meminta untuk di-joinkan ya, diterima penggabungannya, tapi beberapa yang belum sempat nanti akan disampaikan melalui grup WA. Tuh sudah ada saya tautkan di chat box, lihat masing-masing tuh. Silakan bergabung di grup itu. Nah, di sana adalah grup peserta PLP, sifatnya adalah satu arah ya. Jadi cuma admin yang akan dibuka untuk yang akan memperoleh akses untuk mengirimkan pesan. Ini untuk mengurangi dari hal-hal yang kiranya tidak penting begitu. Jadi akan kami informasikan seperti itu. Tapi juga beberapa kali, mungkin di setiap harinya ada waktu-waktu tertentu yang akan kami buka nanti untuk akses atau diskusinya di sana. Jadi silahkan aja nanti silahkan aja nanti masuk di dalam grup tersebut ya. Nah, itu sudah ada beberapa yang masuk ya. Jadi silahkan nanti. Ya, langsung di ini aja dikunci aja buat adminnya. Oh ya. Nanti lah, mungkin Bu Afina nanti. Maksudnya nih apa ya? Mohon maaf tidak bisa klik kampus. Iya, itu Susanti ini berulang-ulang ya. Itu Susanti itu masuknya melalui Google, makanya tampilannya seperti itu. Oh, oke. Masuknya harus melalui si akad. Ya. Atau itu masuknya email pribadi ya? Email pribadi apa email kampus? Coba infokan Susanti. Oh, sudah masuk. Coba. Oke. Nah, sudah ya Susanti ya? Masuk di si akad tadi ya? Udah ya? Mana? Susanti boleh langsung disampaikan boleh kalau misalkan ada kesulitan. Nah, tuh si Herdi itu Assalamualaikum, apalagi Pak. tuh? Nah, itu sudah masuk ya kalau si Herdi itu Waalaikumsalam sudah warahmatullahi masuk. wabarakatuh. Kemudian cari ruang kelas nanti ya. Cari ruang kelas lalu nanti silakan yang disambungkan itu mana? Yang disambungkan itu sebetulnya ya itu Betul, disambungkan. akun perguruan tinggi. Karena kamu itu memakainya kayaknya ini ya, pakai email pribadi ya. Jadi tidak perlu disambungkan, tapi nanti masuk aja di ruang kelas. Masuk aja di ruang kelas. Jadi tidak perlu disambungkan kalau melalui email pribadi. Ya, nah tapi kalau melalui si akad dia otomatis tersambung. Ya, otomatis tersambung. Nah, ini sebagai bentuk keamanan seperti kata Bu Haja tadi. Jadi kalian akan sulit mencari kampus ketika memang memakai email pribadi. Akan sulit memang. Ya, tapi kalau dari kampus langsung otomatis seperti itu. Oke, silakan Susanti. Tadinya ya, Bu Ken. Baik, Bu. Tadi
di awal situ, pas awal tuh kan ada klik lanjutkan dengan siakat, terus di bawahnya ada yang Mana dengan ya? Google kalau Bu, Oke. di tampilan awal. Jadi ulun memilih lanjutkan dengan siakat. Terus hendak memilih kan situ ada pilihan kampus, ada NPM itu kalau Bu, terus sama tanggal lahir. Ulun hendak memilih mengklik Universitas PGRI Kalimantan, tapi kada ada muncul Bu, kada bisa diklik. Oke. Silakan Pak Sofi. Oke, gimana? Coba diulangi. Saya tidak mendengar. Silakan. Jadi itu Pak, tampilan awalnya kan baru masuk itu disuruh menyetujui dulu. Ulun setujui, terus masuk lanjutkan dengan siakat, yang di bawahnya ada dengan Google. Tapi ulun pilih yang seperti bilang Bapak tadi, lanjutkan dengan siakat. Ulun klik lanjutkan dengan siakat, terus tampilannya tadi ada pilih kampus, terus baru NPM, baru apa tadi yuk? Tanggal lahir. Pas ulun hendak memilih yang kampus itu Pak, ulun mengetik Universitas PGRI Kalimantan tapi kada timbul Pak. Itu ulun yang salah kah atau apa ulun anunya kada anu ya? Atau kebanyakan yang membuka jadi kada bisa timbul? Ya, aman aja sih kalau itu kan karena Adlink ini dipakainya seluruh Indonesia, bukan hanya kampus kita, jadi aman. Nah, terkait itu. Jadi coba disimulasikan aja deh langsung. Kamu pakai smartphone ya berarti ya? Ya, boleh di share screen aja Tinggi Pak. langsung. Nah, nanti akan kita pandu dari sini. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita tidak bisa semuanya, tapi sebagai contoh saja ya. Ya, silakan Susanti ya. Di share screen aja ya. Izin share screen Pak lah. Ini sudah lah setting. For all. Nih, multiple. Ya. Sudah kelihatan nggak Pak? Belum. Belum. Jadikan dulu nano pembuat. Apa? Pos. Coba zoom. Ini sudah kelihatan ke Pak? Belum. Nah, belum juga. Oke, sambil ya. Izin bertanya, tadi sudah masuk Adlink pakai siakat ya, tetapi pas mengisi profil tidak bisa menggunakan email kampus, soalnya kode verifikasinya tidak keluar, jadi ulun pakai email pribadi. Untuk bagian profil, apakah tidak apa-apa? Apakah untuk bagian profil, Pak Sofi, menggunakan email, tidak bisa menggunakan email kampus? Oke, baik. Tidak bisa itu tidak muncul ya ininya ya. Saya tidak muncul ya. Karena di bagian profil itu kan biasanya juga ada menuliskan email ya. Nah, apakah tidak apa-apa menggunakan email kampus atau email pribadi gitu ya? Karena tadi mau masuk pakai email kampus, tapi kode verifikasinya tidak masuk, jadi dia menggunakan email pribadi. Oke. Kalau untuk email pribadi masuk tidak kode verifikasinya? Masuk kayaknya nih, karena Masuk dia ya? sudah bisa ngedit profil. Oh yaudah, nggak masalah. Nggak masalah pakai itu ya. Nggak masalah. Dan email itu sebenarnya salah satu aja untuk melihat nanti ya tadi kalau ada permasalahan dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau tidak, untuk email tersebut nggak masalah sih kalau email pribadi ini sambil sementara ya. Karena memang ada kendala di email kampus kita ya.
seperti itu. Jadi nggak masalah. Tapi ada juga yang masuk sebetulnya. Nah, yang masuk ini mungkin masih aktif emailnya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk email kampus, saya sarankan lagi. Kemarin kan emailnya itu kan domainnya @stkipbjm, @mhs.stkipbjm.ac.id. Nah, sekarang stkipbjm-nya diganti dengan UPK. Jadi @upk ini saya ketik saja ya. @mhs.upk.ac.id. Nah, jadi kita tidak menggunakan yang Stikip BJM lagi. Takutnya kalau saat ini sih memang dua itu bisa digunakan, tapi kita nggak pernah tahu kapan STKIP BJM-nya itu domainnya itu ditutup, sehingga lebih aman menggunakan @mhs.upk.ac.id seperti itu. Kalau kesalahan server itu tinggal ditunggu saja ya. Itu mungkin jaringan di sana ya, bisa jadi. Kan di tempat-tempat kita ini berbeda ya. Ya, seperti itu ada jaringannya kuat dan lain-lain. Coba kalau nggak siang malam gitu ya. Itu terkait jaringan. Yang lain bisa kok ini. Si Yeti Aryani bisa nih udah masuk nih. Udah masuk, dia tinggal menunggu ini aja. Menunggu apa namanya? Kiriman link ya nampaknya ya. Tinggal menunggu kiriman link ya. Jadi sudah bisa. Nah, Yeti ini masuk sebagai mahasiswa ini berarti lewat si akad ya? Iya, Yeti ya. Coba diinfokan Yeti, boleh di chat box. Iya, Pak. Tapi tadi emailnya pakai yang Stikip. Kalau bisa. Oh, Ya. untuk yang sudah terlanjur katanya Pak dengan domain STKIP BJM. Ya, tidak masalah. Selagi itu bisa tidak masalah. Maksud saya kalau tidak bisa baru pakai cara lain begitu, ya. Oke, tidak masalah ya, Jacqueline, Yasmin, Mariska ya, tidak masalah ya. Silakan saja kalau selagi itu bisa diverifikasi melalui email apa namanya pribadi, email Stikip berarti kan masih jalan emailnya ya, nggak masalah. Ada kasus tertentu yang memang tidak bisa lagi ya masuk, contohnya mungkin kelamaan tidak dibuka. Nah, untuk itulah menggunakan email pribadi seperti itu ya. Nah, ini sebelah Bang ini. Untuk email yang dengan domain UPK itu dari kampus, ya memang ini dari kampus, tapi yang menangani ini itu unit PT IKLT namanya. Jadi nanti silahkan hubungi kepala UPT-nya, itu Ibu Dr. Normalasari ya, untuk membuat atau meminta email mahasiswa dengan domain UPK. Banyaknya Herma Ica. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 15.08. Kalau ada bisa satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Yang belum masuk atau join di grup WA bisa segera masuk. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan lewat grup tersebut atau bisa lewat prodi masing-masing.
Ya, termasuk nanti surat edaran dan juga SK penempatan serta SK dosen pembimbing kalian. Baik, ada pertanyaan lagi. Untuk tugas akhir nantinya berbentuk laporan ya, betul? Tugas akhirnya nanti laporan PLP yang dikerjakan secara individu ya, bukan secara kelompok ya, individu. Jadi mohon nanti pelaporan itu juga didiskusikan dengan guru pamong dan juga dosen pembimbingnya ya. Jangan sampai nanti di akhir-akhir cuman minta tanda tangan saja. Nah, itu tidak benar seperti itu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang berpikir bahwa pelaporan itu tidak perlu didiskusikan atau dikonsultasikan, langsung minta tanda tangan saja tidak. Karena dosen pembimbing, bahkan juga guru pembimbing atau pamong pada program ini, itu juga memiliki tugas untuk memeriksa atau mengecek laporan kalian. Nah, di grup WA nanti bisa dicek Pak Salpi sudah membagikan kodenya. Ya, nanti bisa masuk menggunakan kode tersebut. Pembuatan laporannya diajarkan tidak, tidak. Nah, nanti ada panduannya. Selebihnya kalian bisa konsultasi dengan dosen pembimbing atau guru pamong, ya, tidak pada forum ini. Baik, teman-teman mahasiswa, itu saya informasikan ya, untuk pedoman PLP nanti akan disampaikan atau ditautkan di dalam website upk.ac.id. Kalian pilih saja nanti fitur atau menu LP3. Nanti kalian klik, maka akan muncul beranda untuk kalian mendownload pedoman PLP, kemudian lembar lainnya juga seperti itu, termasuk template laporan ya, atau template laporan ya Bu Hajaya, nanti akan kita tautkan di sana ya, seperti itu. Baik. Nah, ini apa yang dikirim mana nih? Dikirim Nurul Mufida sama Firman nih apa nih? Grup WA ya? Oh gitu ya, oke. Ya, silakan aja yang belum bergabung, informasikan kepada kawan-kawan yang lain untuk bergabung ya. Oke, jadi mulai dari hari ini silakan saja untuk berselancar di Adlink ya, mengutak-ngatik Adlink, kemudian main aplikasi, mendengarkan video ya, dan lain-lain. Silakan ya. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk kegiatan pengarahan hari ini. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bisa, itu Azarina ya. Bisa kok ya. Bisa di rewatch, bisa ya. Jadi silakan di rewatch, di pause ya, seperti itu bisa ya. Disilakan saja. Dan nontonnya harus sampai habis jika ingin terhitung ya. Nanti itu akan menjadi penilaian juga buat kami ya, ketika tadi persentase dari kalian menonton itu harus 100% ya. Dia akan kelihatan. Cukup jelas ya. Karena videonya atau materinya nanti
cukup singkat kok ya. Tidak ada yang sampai 1 jam tuh, kurang dari 1 jam semua. Bahkan mungkin sekitar 20 sampai 30 menit saja ya. Baik, cukup ya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silahkan on cam semuanya. Pertolongan tuh ya. Atau dia pecah kita video Ada gigi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. senyum terus kita berapa ya? Oke. Ini lumayan banyak, slide-nya sampai 11 loh. Jadi senyum terus ya. Oke, 1, 2, 3, slide kedua. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oh, banyak banget. Ganti gaya. Oh, ganti gaya katanya. 1, 2, 3 untuk slide keempat. Bentar ya. Kenapa tuh, Bu? Tangannya mencungul di orang ada. Oke, bentar ya. Dekat tangan aku aja. Oke, slide kelima. Slide di sana. Slide kelima, senyum semua. 1, 2, 3. Oh iya kan. Oke. Dan slide selanjutnya itu nggak ada mukanya udah gini. Ya, cukup ya. Udah nggak ada mukanya sampai 5 slide. Nah, yang lainnya hanya tulisan aja. Ya, tulisan nama. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sehat selalu, siap-siap untuk praktek di lapangan, untuk terkait dengan konversi, terkait mata kuliah yang tersaji, nanti silahkan langsung saja ditanyakan ke Prodi. Dan tunggu juga arahan dari LP3 untuk informasi-informasi seperti pelaksanaan dan SK itu juga disampaikan nanti insya Allah lewat WA Group atau juga melalui surat edaran yang akan disampaikan ke masing-masing program studi. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kalau ada kekurangan atau kekhilafan dari kami, mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua anak. Dan kalau praktek Terima kasih, Bu. pesan Ibu jaga nama baik Prodi dan juga nama baik kampus ya. Ibu, makasih Bu. kasih Bentar ya, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ayo pulang ke BJM. Anita, Naila, ya. Itu banyak sekali di sana tuh ya. Saya link Bu ya, aku pulang dulu itu masuk. Iya, oke. Ya, langsung aja, kalau otomatis semua harus. Oke, and all.